warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Rabu Wage ya. Menanggapi komentar saudara kita. Nggak punya pegangan dan nggak sadar punya kodam, tapi menampakkan diri saja. Itu bukan kodam. Ya. Kalau Anda katakanlah punya kodam, nggak sadar bahwasanya Anda memiliki kodam, itu bukan kodam, itu malu halus. Orang punya kodam, maka akan ada interaksi. Kodam itu pembantu. Ya. Kodam itu pembantu. Artinya makhluk yang mau membantu kita itu namanya kodam. Ya, coba Anda pergi nang pesantren-pesantren itu kodamnya siapa? Kodamnya siapa? Banyak toh. Ya teman saya juga banyak yang ngawulo sama yainya itu loh. Ya bagian blonjo, bagian semua macam-macam dikongkon sudah dibayar wis. Ya, jenenge ngawulo, jenenge kodam itu seperti itu. Dia berkah tok wis. Berkah kehidupan daria ini. Ya. Ya dibebaskan wis. Segala iuran ya SPP atau apa dibebaskan sama kiainya, tapi ya gitu ya, dia membantu kiai harus dikongkon lapo-lapo, kongkon mbak motor, kongkon sembah barang kalian wis. Nah, itu namanya kodam. Di pondok-pondok pesantren itu. Nah, kodam itu bahasa Arab yang artinya pembantu. Ya, jadi kalau Anda ya teman-teman Rabu Wage merasa bahwasanya Anda ini memiliki kodam, ya Anda harus bisa perintah itu kodam. Tidak hanya sekedar melihat. Kalau kita melihat, ya itu makhluk halus. Makhluk halus dan kodam itu sama. Ya, kodam yang kita bicarakan ini bukan manusia ya, tapi kodam, makhluk halus. Ya jin. Ya kalau zaman dulu namanya perewangan. Kalau perewangan bahasanya kasar, ya identik dengan dukun. Ya sekarang diperhalus maknanya, diperhalus kata-katanya, tapi maknanya ya sama saja. Ya. Nah, jadi kodam itu adalah makhluk halus yang mau membantu kita karena sebab-sebab yang pasti Anda bisa menundukkan. Intinya itu. Makhluk halus itu hukum rimba ya. Ketika Anda memiliki energi yang besar dan mampu menundukkan, maka makhluk halus itu pasti akan mau menuruti perintah Anda. Contoh misalkan. Ya, saya ketemu dengan kuntilanak pocongan. Saya jalan-jalan ya, ke kuburan. Ya. Saya jalan-jalan ke kuburan. Tiba-tiba ketemu dengan makhluk halus. Ya. Nah, itu disebut dengan kodam. Jadi ketika kita tundukkan, maka dia akan menjadi pembantu kita. Walaupun kita baru ketemu. Gitu. Misalkan saya ketemu tadi ada demit di pinggir jalan. Mocongan kuntilanak, terus tak tundukkan. Ya. Nah, maka makhluk halus ini akan menjadi kodam saya, akan menjadi pembantu saya. Tak panggil lagi, tak suruh bisa. Ya. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya pernah melihat, Anda pikir itu adalah kodam Anda, itu salah besar. Baru bisa dikatakan kodam ketika kita itu bisa perintah. Ya. Kalau itu tidak bisa kita perintah, berarti itu bukan kodam. Ya, nah, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Terus juga menanggapi komentar saudara kita, Pak saya kena tipu, berarti itu karma ya? Ya belum tentu ya. Anda kena tipu, apakah itu karma? Ya belum tentu. Ini tergantung ya, tergantung dari peristiwa yang Anda alami. Jadi kalau Anda merasa bahwasanya masalah yang menimpa Anda itu adalah sebuah karma, misalkan ya saya ditipu. Ini bahasanya tak campur-campur ya teman-teman ya. Karena pertanyaannya ini teman-teman Rabu Wage ini beda-beda. Tak jadikan satu video ya supaya waktunya tidak banyak gitu. Ya. Dia bertanya. Ya. Saya kena karma, saya kena tipu, apakah itu karma? Ya, bisa jadi itu hukuman Tuhan, juga bisa itu karma. Ya. Lah ketika peristiwa Anda ditipu, ya, itu Anda merasa bahwasanya Anda pernah melakukan kesalahan. Ya, pernah melakukan kesalahan terhadap orang lain.
pada saat Anda ditipu, Anda ingat dengan orang itu, orang yang pernah Anda sakiti ya. Bisa jadi itu karma. Ya, lebih ya. Walaupun peristiwanya beda. Walaupun peristiwanya beda, maka bisa jadi itu adalah karma. Nah, terus juga tata titi. Masya Allah, memang benar Pak, itu jadi sama saya. Saya naik melihat orang yang menyakiti saya. Nah ini ya, Rabu Wage, orang yang menyakiti saya ini terpuruk, hancur dan sebagainya. Ya, ini sama halnya dengan karma itu seperti itu ya. Ya. Karma itu kadang memang lebih berat ya, lebih berat daripada tindakan kita. Kita menyakiti katakanlah kalau di persentase, kalau dinilai angkanya 4 ya. Maka bisa jadi ketika kita menjalani karma itu angkanya 10 ya. Nah, jadi sangat berat sekali karma itu ya. Dan Anda akan tahu ya, teman-teman Rabu Wage, kalau masalah yang menimpa diri Anda itu adalah sebuah karma, Anda akan tahu. Anda akan memiliki kualifikasi untuk mengetahuinya. Oh iya, masalah yang menimpa aku adalah karma. Itu Anda akan tahu. Dan sangat detail sekali. Ya. Nah, semoga ini bisa Anda pahami ya. Kaitannya dengan karma. Jadi pada intinya apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Ya. Apapun yang kita lakukan itu harus kita pertanggungjawabkan. Akan kembali kepada diri kita. Ketika kita membuat kesalahan, kita akan mendapatkan yang namanya karma. Ketika kita ini membuat ibaratnya melakukan kebaikan, melakukan dharma, kita pun juga akan mendapatkan kebaikan juga. Ya. Ketika kita melakukan kesalahan, kita akan mendapatkan karma. Ketika kita melakukan kebaikan, kita akan mendapatkan pahala. Nah, hal-hal semacam itulah yang harus kita pahami ya. Hal-hal semacam itu yang harus kita sikapi, sehingga teman-teman Rabu Wage, ketika Anda ini terkena sebuah masalah, terkena sebuah musibah, Anda itu paham gitu loh ya. Bisa mengklasifikasikan masalah yang menimpa Anda ini bagian dari mana itu tahu gitu loh ya. Sehingga ketika Anda menyelesaikan masalah itu, Anda ini tidak iri gitu loh ya. Ndak istilahnya itu ndak komplain, ndak komentar sehingga ndak ya. Ndak menyangkal gitu loh, bisa menerima gitu loh. Maksud saya itu bisa menerima, oh iya memang wajar kalau saya ini mengalami hal ini ya. Demikian motivasi hari ini, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.